Silakan Anda terangkan atau sekarang Anda paparkan skripsi Anda ini. Silakan. Masalah yang dikaji dalam skripsi saya adalah tentang perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban di wilayah hukum Polres Kota Tasikmalaya. Ya silakan. Skripsi Anda ini mengenai apa atau bagaimana? Silakan. Dan mengkaji tentang kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap saksi dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam memenuhi perlindungan hukum, melaksanakan perlindungan hukum terhadap saksi di wilayah hukum Polres Kota Tasikmalaya. Ini bagaimana kejadiannya? Bagaimana peristiwanya dan bagaimana skripsi Anda itu bagaimana? Jadi mengkaji tentang kasus tindak pidana penganiayaan. Jadi saksi dalam tindak pidana penganiayaan itu dijadikan sebagai tersangka padahal dia seorang saksi. Jadi hak sebagai saksinya tidak terpenuhi. Terus hasil penelitian Anda seperti apa? Hasil penelitiannya yaitu saya melakukan penelitian di Polres Kota Tasikmalaya bersama dengan Bapak Aib selaku Kabulundik Reskrim di Polres Kota Tasikmalaya. Beliau menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana penganiayaan di Polres Kota Tasikmalaya diemban oleh unit Reskrim di Kota Tasikmalaya ada 5 unit kasus penganiayaan termasuk pada dalam pidana umum. Namun ada juga unit PPA untuk korban dan pelaku di bawah umur. Untuk pelaku biasa dewasa biasanya ditanggung oleh pihak lain dan dosen. Untuk proses perlindungan terhadap saksi dilakukan karena saksi sebagai korban pasti dilindungi. Karena lembaga perlindungan saksi di Polres Tasikmalaya biasanya untuk kasus-kasus di bawah umur ditangani oleh Reskrim Polres Tasikmalaya dibantu oleh Dinsos Sosial. Nah, dari hasil penelitian itu apa yang Anda temukan? Yang saya temukan adalah di sini saksi anak tidak dilakukan perlindungan terhadap saksi. Namun karena sarana-prasarana yang belum tersedia secara lengkap di Kota Tasikmalaya, maka terdapat beberapa keterbatasan. Jadi dibantu oleh Polres di Reskrim, bagian Reskrim dan juga sosial. Kenapa itu dilakukan perlindungan saksi? Karena menurut berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia. Jadi sebagai saksi juga termasuk sebagai alat bukti utama menurut pasal 184 KUHP. Jadi saksi perlu dilindungi. 351 itu tentang apa? 351 tentang penganiayaan. Bisa disebutkan bunyi pasal 351 ini? Penganiayaan adalah perbuatan sengaja merusak kesehatan orang. Nah, peristiwanya seperti apa kalau boleh saya tahu? Sebagai kasus ini. Peristiwanya. Jadi pada waktu itu di waktu bulan di tahun 2023 itu terjadi penganiayaan. Jadi ada sekumpulan anak remaja yang menganiaya salah seorang. Kemudian seorang saksi yang ada di sana itu awalnya memang sebagai saksi, namun ditetapkan sebagai tersangka karena orang tersebut ada di sana. Ternyata sebagai pelaku gitu. Ya, tersangka sebagai pelaku.
Jadi saksi sebagai pelaku juga gitu. Iya, tapi yang sebetulnya itu dia cuma ada di sana, cuma dia di sana menyaksikan semua kejadiannya, tapi tiba-tiba dia dijadikan sebagai tersangka. Tapi kenapa? Apakah apakah menurut Anda ya? Apakah alasan dia dijadikan dari saksi dijadikan sebagai pelaku kenapa? Versi penyidik dan versi dari reskrimnya. Untuk dari reskrim tidak dijelaskan secara lengkap ya Pak, bagaimana anak saksi tersebut dijadikan sebagai tersangka. Saksi itu merupakan bagian dari orang yang memukul tidak? Tidak, dia hanya ada di tempat kejadian. Bukan temannya yang mengalukan 351, bukan. Jadi saksi yang ada di sana, karena di sana situasi Menurut pengakuannya. ya, Menurut tapi pengakuannya. pada akhirnya memang dia itu ditunjuk jadi tersangka, namun pada akhirnya dia dibebaskan karena terbukti memang tidak bersalah. Oh, jadi untuk sementara dia ditetapkan dulu sebagai tersangka. Terus pada akhirnya dibebaskan karena tidak Terduga mungkin ya, bukan terduga atau tersangka Pak di penyidikan. Patut diduga, terduga berarti ya. Ya, jadi disangkanya saksi itu oleh penyidik itu sebagian dari kelompok itu. Jadi Padahal pengakuannya dia bukan gitu ya. Bukan berdasarkan pengakuan, bukan gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya di pelaksanaan perlindungan saksi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya telah dilakukan, namun belum secara keseluruhan dilakukannya karena terdapat beberapa kendala, yaitu kurangnya sarana prasarana seperti lembaga perlindungan saksi dan korban itu belum ada, belum tersedia di tempat saya. Jadi belum secara penuh dilakukan. Oke, balik lagi. Saksi yang dijadikan tersangka ini kalau dari sini mendapat perlakuan wajib lapor ya, tidak dilakukan penahanan nggak terhadap saksi korban, saksi pelaku? Tidak. Tidak. Tindak pidana secara bersama-sama melakukan, jadi dugaan awal, oke. Tapi diwajibkan sebagai saksi diwajibkan lapor ya, wajib lapor ya. Hari apa aja wajib lapornya? Setiap hari Kamis dan Senin. Kamis dan Senin, Senin Kemis. Pada akhirnya tapi ada nggak yang menyatakan bahwa dia itu dilepaskan dari sebagai tersangka atau terduga? Ya misalnya keputusan dari penyidik Itu tidak dikasih tahu lagi. tidak ditahu lagi. Jadi cuma dikasih bukti bahwa anak itu sudah dibebaskan, dia tidak. Wajib lapor aja. Berarti pas penelitian Anda sebentar. Pas penelitian bahwa terduga itu wajib lapor ya. Iya. 2-3 bulan 3. Enggak lah, pas penelitian itu udah selesai ini wajib lapornya. Ini 2024, 2023 bulannya bulan April. Iya, udah selesai. Cukup, silakan. Safina. Sapinya lihat di kapal ya. Nah, sesuai dengan pedoman itu susunya dinyalakan langsung. Jadi tak oleh adik. Nah, lihat di motor itu siapa? Ini motor kasih saudara yang berat atau dari orang lain. Ada inspirasi dari Dengan itu siapa di sini Sabina ya, kalau memang ada orang lain bisa kena lain. Kemudian di dalam Alsa, apa itu terdiri dari